Kalau saat ini kalian cari sebuah mikrofon untuk bikin konten podcast, streaming game, voice over, dan lain sebagainya, coba deh cek mic yang satu ini. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, jadi di depan saya sekarang ada sebuah mikrofon yang baru aja saya terima, yaitu Maono PD200X. Sebuah mikrofon dynamic yang setelah saya coba, ini keren barangnya. Di dalam box penjualannya kita akan dapat mikrofonnya, sebuah shock mount untuk meminimalisir getaran pada mic, mounting adapter, kabel USB Type-C, dan buku manual. Kita lihat dulu penampilan mic ini yang buat saya ini sih cakep ya, dan cukup profesional juga dengan build quality yang solid untuk harga segini. Di bagian bodinya terdapat sebuah knob untuk mengatur gain dan volume, lalu ada tombol mute. Terus di bagian bawah ada sebuah tombol RGB, port jack audio 3,5 mm untuk keperluan monitoring, dan yang unik adalah mic ini support koneksi menggunakan USB Type-C maupun XLR yang bikin mic ini jadi lebih versatile. Di bagian depan mic-nya ini sudah dilengkapi dengan busa yang bisa meminimalisir noise atau suara pop dari mulut kita. Oh ya, kalau kalian kurang sreg sama lampu RGB-nya ini, kalian juga bisa kok matiin menggunakan tombol RGB di bagian bawah mic-nya tadi, tinggal dipencet agak lama dan lampunya akan mati. Untuk knobnya sendiri, dia bisa jadi dua fungsi ya, yang bisa digunakan untuk adjust gain atau untuk adjust volume. Cara ganti-ganti mode fungsinya adalah dengan cara menekan sekali knobnya ini. Nanti dia akan bergonta-ganti LED-nya dengan warna hijau atau biru. Nah, pas knobnya berwarna hijau, artinya kita lagi di mode adjust gain dari mic-nya. Semakin terang warna hijaunya, mic ini akan semakin banyak menangkap suara. Sebaliknya, kalau knobnya berwarna biru, artinya kita sedang di mode adjust volume, di mana kita ngatur volume untuk mendengarkan atau monitoring suara lewat mic ini ya. Oh ya, kalau kita mau monitoring suara mic-nya, kita tinggal colok aja headset ke port 3,5 mm di bagian bawah mic ini. Kekurangan di knobnya ini adalah nggak ada batasan ya di putarannya, jadi kita harus melototin banget nih terang gelapnya lampu indikator buat tahu tingkatan gain atau volume yang sedang kita atur. Selain dari fisiknya langsung, kita juga bisa nih download software Maono Link namanya ya untuk mengatur segala sesuatu di mic ini. Kayak misalkan ngatur LED RGB-nya, ngatur gain dan volumenya juga bisa, alih-alih kita muter knob-knob tadi ya. Atau bisa juga kita atur karakter suara mic ini dari preset yang tersedia. Oke, jadi di sini saya akan jelasin dikit ya untuk aplikasinya. Jadi ini adalah aplikasi Maono Link namanya. Jadi kalau kalian mau download, bisa di-download untuk Windows dan untuk Mac juga ada di websitenya Maono gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa menu, dikit aja, secara singkat aja. Jadi yang pertama ada mode standar yang lebih mudah dipahami ya daripada yang satunya lagi yaitu mode advance. Nah, kita coba yang mode standar dulu. Jadi di sini kita bisa mute unmute lewat aplikasi. Nah, tadi udah saya mute ya dan memang nggak ada suara yang masuk. Terus di sini kita juga bisa ngatur gain gitu ya. Jadi seberapa banyak mic itu menangkap suara kita. Jadi semakin kecil, nah ini semakin nggak kedengeran suaranya. Nah, semakin gede itu dia akan lebih banyak menangkap suara kita. Biasanya saya set di 90 aja. Terus di bagian bawahnya lagi ada headphone volume. Jadi kalau misalkan kita pengen dengerin suara kita gitu ya pakai headset kabel kayak gini, kita colokin aja ke mikrofonnya di bagian belakangnya. Ini kita bisa atur volumenya. Jadi dengan aplikasi ini kita nggak perlu ngatur-ngatur pakai knobnya ini ya. Jadi lebih seamless aja. Bukan lebih seamless ya, lebih gampang karena yang saya rasain di knobnya mic ini tuh memang agak ngerepotin gitu. Dia nggak ada pembatasnya, nggak ada limiternya, dan untuk indikatornya juga cuman dari lampunya doang. Dan itu agak ngerepotin sih, jadi mending pakai aplikasinya aja. Nah, terus di sini ada tone. Jadi di sini ada beberapa preset yang disediakan ya oleh Maono. Jadi kita bisa ubah-ubah karakteristik suara dari mic ini. Misalkan bawaan ini yang original. Terus kalau kita ubah ke deep gitu ya, itu dia akan lebih banyak bassnya, jadi lebih ngebass aja suaranya lebih berat gitu ya. Kalau natural ini saya kurang ngerti ya bedanya sama original, di kuping saya kayak sama-sama aja. Sedangkan yang legacy ini kalau saya dengerin suaranya kayak mic-mic podcast gitu ya, jadi kayak
penyiar radio atau podcast itu kayaknya lebih cocok pakai yang legacy ini. Tapi saya sekarang pakai yang original aja bawaan defaultnya. Terus di sini kita bisa atur juga RGB-nya, jadi nggak harus dari aplikasi. Kita bisa atur, nggak harus dari fisiknya maksud saya ya. Jadi bisa lewat aplikasi dan ya bisa kita matiin juga kayak gitu. Nah sekarang untuk yang mode advance gitu ya. Di sini juga sama, bisa ngatur gain sama volume dari monitoringnya juga sama. Cuman di sini tuh ada equalizer-nya, jadi kalian bisa atur equalizer dari mikrofonnya. Ini kalau kalian yang paham soal ini bisa pakai fitur advance-nya. Cuman kalau saya sendiri saya nggak pakai, jadi saya pakai yang standar aja karena itu lebih mudah dan cepat dipahami aja. Terus di sini ada beberapa opsi. Yang pertama adalah limiter. Jadi limiter ini fungsinya kalau kita aktifin, kita bisa ngelimit mikrofon ini tuh nangkep suara itu seberapa kenceng. Jadi misalkan kita lagi main game gitu ya, main game horror gitu misalkan. Terus kita nggak sengaja kaget teriak gitu. Nah itu kita bisa kasih limit aja di sini, kita kecilin ke kiri. Jadi kalau kita teriak kaget gitu, si mic-nya nggak akan nangkep suara kita full, jadi nggak akan picking, nggak akan nggak akan pecah gitu ya suaranya. Jadi di limit di sini itu bisa kita atur. Terus kalau kompresor ini yang sepaham saya, dia tuh bisa gimana ya, semacam menyeragamkan suara kita. Jadi kalau kadang kita ngomongnya pelan, kadang kita ngomongnya kenceng, itu bisa agak diseragamin gitu. Itu yang saya pahami ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, terus di sini ada satu fitur yang baru ya, namanya adalah noise. Jadi dia semacam noise cancellation gitu. Semakin banyak kita set angkanya, dia tuh semakin mengurangi noise, tapi suara kita jadi semakin nggak natural. Sedangkan kalau kita nolin atau semakin ke kiri, dia itu semakin tidak menghalau noise dan suara kita tetap natural apa adanya gitu ya. Tapi ya itu noise-nya masuk semua. Jadi kalian bisa dengerin sekarang di posisi 0, ini pasti noise dari PC atau AC saya akan masuk. Sekarang saya ke kananin, harusnya noise-nya akan berkurang. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita bahas kualitas suara dari Maono PD200X ini. Yang pertama, dia ini punya cardioid pattern, yang artinya dia akan berfokus untuk menangkap suara di bagian depan mic-nya. BTW kalau mic dynamic kayak gini, posisi pakainya beda ya sama mic condenser, jadi jangan sampai salah. Oke, jadi dari awal video ini kalian udah denger sendiri ya gimana kualitas dari mikrofon Maono PD200X ini. Dan kalau kalian mau denger juga di video review iQOO 13 kemarin dan powerbank Cuktek itu, saya juga pakai mikrofon ini buat voice over. Dan so far sih hasilnya saya pos-pos aja ya, bagus-bagus aja dengan beberapa editing yang biasa saya lakukan. Tapi kalau kalian misalkan mau dengerin hasil mikrofon tanpa editing, ya kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi ini adalah hasil suara tanpa editingnya dari mikrofon ini. Tapi cuman saya mainin volumenya aja biar nggak jomplang sama suara yang sebelum dan setelahnya. Jadi gimana kualitasnya menurut kalian, apakah bagus atau enggak? Terus sekarang kita coba ya untuk cardioid pattern-nya. Jadi di sini saya lagi nyetel sebuah ambient sound gitu ya dari cafe gitu misalkan. Ini kalau dari depan pasti akan ke pick up banget suaranya. Dan kayak gini, saya taruh ke belakang mic-nya, harusnya dia akan berkurang karena dia nggak nge-pick di bagian belakang. Nah, harusnya tetap terdengar tapi nggak yang seberisik dari depan ya, karena dia cuma nge-pick up jelasnya tuh di depan mic-nya aja. Sedangkan kalau di bagian belakang atau samping-sampingnya gitu dia nggak terlalu pick up. Jadi memang dia fokusnya ke depan mic-nya doang. Jadi kita kalau pakai mic ini usahakan jaraknya deket dan arahnya tuh bener ya di depan banget. Kapan beli properti? Teman dekat bertanya kamu mau beli Mercy. Semoga tercapai, kami nikah dulu tahun ini. Semua ku nikmati di tahun ini. Suka duka canda tawa evaluasi. Hilangkan segala hal yang meracuni.
berkeringat lagi. Oke, kita ke kesimpulan. Jadi dengan harga 900 ribuan hampir sejuta pas ya. Menurut saya mic ini sih oke untuk keperluan voice over, bikin konten ala podcast, atau ya talking head kayak gini aja. Dan kalau kalian sekarang punya setup yang cukup proper, misalkan udah punya audio interface atau mixer kayak gitu, kalian bisa maksimalin setup mic ini pakai koneksi XLR-nya. Tapi misalkan nggak punya pun, mic ini masih bisa kepake dengan tinggal colok aja USB Type-C-nya dan mainin di software editing. Overall saya sih suka ya sama hasil suaranya yang clean, minim noise tergantung sama kondisi ruangan kita juga. Dan yang paling penting nih, gampang banget digunakan, plug and play aja. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini sama Maono PD200X ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!